Hadirin, untuk membangkitkan semangat, saya ingin menyanyikan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, lengan baju musisi untuk negara, masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Khairun nas anfa'uhum linnas, al-hadis. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati panitia penyelenggara, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan di acara Serari Timnas 2023 ini. Hadirin sebangsa dan setanah air, Najwa Shihab pernah berkata, hanya pendidikan yang dapat menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Hadirin, menurut sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa, dan pada 2040 diperkirakan akan mencapai 312,51 juta jiwa. Jumlah penduduk yang terus meningkat akan memberikan kemajuan bagi bangsa jika diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikannya. Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kualitas penduduk jika saat ini saja kualitas pendidikan Indonesia masih mengalami kesenjangan di mana-mana? Berangkat dari permasalahan tersebut, izinkan saya Ira Ardila menyampaikan pidato dengan judul Peran Mahasiswa dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan generasi emas 2045. Hadirin sebangsa dan setanah air, generasi emas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penerus bangsa yang dalam dirinya terdapat kualitas sehingga dapat membawa kemajuan bagi bangsa. Salah satu menciptakan generasi emas yaitu melalui pendidikan. Pendidikan yang dijalankan pun jangan hanya sekedar formalitas belaka, melainkan harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain tercantum dalam Undang-Undang Dasar, pendidikan yang berkualitas juga menjadi program prioritas bangsa Indonesia. Terdapat 17 program prioritas bangsa Indonesia yang ingin dijalankan untuk mewujudkan Indonesia maju di 2045. Dari ke-17 poin tersebut, nyatanya pendidikan berkualitas merupakan poin yang sangat urgent karena masih mengalami kesenjangan di mana-mana. Hadirin sebangsa dan setanah air, dilansir dari Kementerian Desa 2020, persebaran daerah tertinggal di Indonesia jumlahnya masih sangat tinggi, yaitu mencapai 62 kabupaten. Di antaranya 7 kabupaten di wilayah Sumatera, 14 kabupaten di wilayah Nusa Tenggara, 3 kabupaten di wilayah Sulawesi, 8 kabupaten di wilayah Maluku, dan 30 kabupaten di wilayah Papua.
Masih tingginya persebaran daerah tertinggal di Indonesia menyebabkan permasalahan dalam pembangunan, khususnya pembangunan di bidang pendidikan. Hadirin, kita tahu bersama bahwa angka partisipasi sekolah pada anak setiap tahunnya meningkat. Hal tersebut juga diapresiasi oleh UNESCO dan juga oleh OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Namun dari hasil tes PISA 2018 yang dilakukan oleh OECD menyatakan bahwa tingkat literasi dan numerasi anak-anak di Indonesia nilainya masih sangat rendah, bahkan di bawah rata-rata. Hal tersebut menyatakan bahwa angka partisipasi sekolah yang tinggi jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikannya tidak akan berdampak pada hasil dan tidak akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Betul apa betul? Betul. Hadirin sebangsa dan setanah air, penyelesaian masalah pendidikan di Indonesia tidak bisa kita hanya mengandalkan para pemangku kebijakan pendidikan saja. Penyelesaian masalah pendidikan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kita sebagai mahasiswa. Betul apa betul? Betul. Kenapa harus kita sebagai mahasiswa? Sebab kita merupakan mahasiswa yang memiliki kesempatan untuk melakukan diskusi-diskusi tentang permasalahan pendidikan. Seharusnya diskusi-diskusi tersebut melahirkan aksi nyata, yaitu memberikan bantuan dalam bidang pendidikan. Jangan hanya sekedar diskusi-diskusi saja. Selanjutnya, menjadi mahasiswa merupakan privilege yang tidak semua orang bisa merasakannya. Dan menjadi mahasiswa masih ditempatkan di status sosial yang lebih tinggi oleh masyarakat, terlebih masyarakat yang membutuhkan bantuan. Untuk itu, kita sebagai manusia harus bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kita bisa melakukan berbagai cara. Kita bisa dengan berbagai cara, berbagai jalur, dengan bergerak sendiri, ikut program yang diadakan oleh pemerintah, atau ikut tergabung ke dalam organisasi kerelawanan di bidang pendidikan. Dengan menjadi relawan pendidikan, kita mampu menjadi agent of change atau penggerak perubahan. Kurangnya sumber daya manusia yang berani dan berkualitas di pelosok menjadikan permasalahan di pelosok menjadi tidak terangkat ke permukaan, sehingga permasalahan tersebut terbedah, akhirnya menimbulkan permasalahan yang baru. Dengan hadirnya kita sebagai mahasiswa di daerah yang membutuhkan merupakan upaya untuk memberikan dampak juga perubahan yang positif. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Indonesia, yaitu Nadiem Anwar Makarim, bahwa hal kecil, mudah, dan bisa segera dilakukan. Mulai dari cara sederhana, seluruh gerakan dari elemen masyarakat akan memberikan perubahan. Wahai mahasiswa yang ada di Indonesia, siapkah kita memberikan perubahan? Siap. Siapkah kita memberikan perubahan? Siap. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hadirin sebangsa dan setanah air, jangan sampai kita sebagai mahasiswa hanya menumpuk ijazah saja. Apalah arti ijazah yang tertumpuk jika kepedulian dan kepekaan tidak ikut dipupuk? Hadirin, jika pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan oleh anak-anak yang ada di Indonesia, akan lebih mudah untuk bangsa Indonesia mewujudkan generasi emas 2045 dan mencapai Indonesia maju di 2045. Hadirin, agar kita mau berkontribusi, saya memiliki pantun. Pantun ini juga sebagai penutup dari pidato saya. Bunga bangkai disebut rafflesia. Tumbuhnya di Bengkulu. Tidak
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menimbulkan Mangkulu. Dewan juri boleh sambil ngopi biar tetap semangat, tetap fokus. Berarti kasih pantun, tetap semangat ya Dewan juri kita ya. Lanjut peserta terakhir Dewan juri.